Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita selaku hamba-Nya, sehingga kita bisa kembali hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, sambil berjalan dan menunggu teman-teman yang lain, langsung saja kita mulai kelas hari ini, yaitu dengan tema Energi Freedom Teknik bersama coach kita malam ini, yaitu Bapak Hardianto, Bapak Dendi Ardiananto. Untuk peraturan kelas hari ini, yaitu kelas akan berlangsung selama 1 jam, betul Pak Dendi? Ya, betul. Dan akan kita bagi menjadi 2 sesi. Yang pertama penjelasan dari Pak Dendi, kemudian dilanjutkan dengan sesi pertanyaan di 10 menit terakhir. Sambil mendengarkan dan menyimak, bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman, boleh melontarkan pertanyaan di kolom chat atau bisa dengan unmute mikrofon dan menyalakan kamera di sesi pertanyaan. Tanpa mengulur-ulur waktu lagi, kepada Bapak Dendi, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Zaki. Ini baru masuk, selain Zaki, baru masuk 2 orang. 2 orang ya. Oke, Ukasha sama Hisham itu orang Jambi bukan? Apa namanya? Kurang tahu, kayaknya bukan. Oke, ya udah kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya videonya stop dulu. Saya stop videonya dulu bentar ya. Mas Zaki, saya udah bisa share screen belum? Mas Zaki? Halo? Belum, Pak. Coba diizinkan untuk share screen dulu. Enggak, maksudnya saya sudah bisa share screen nggak? Oh iya, belum. Oke. Coba di. Afan ya, Pak. Saya tinggal dulu. Assalamualaikum, Pak Dendi. Sudah Ya, bisa? bentar. Sudah bisa.
Baik. Terlihat ya? Bisa. Lihat ya. Ini lampunya yang udah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Saat ini suara saya terdengar ya? Kedengeran, Pak? Oke. Terus share screen-nya juga kelihatan? Ya, kelihatan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Senang sekali saat ini saya mendapat kesempatan untuk menjelaskan ya, sharing tentang metode eh, metode pengobatan, yaitu energy freedom technique, seperti itu. Nah, sebelum saya masuk, mungkin saya menjelaskan dulu bahwa eh, teknik pengobatan ini merupakan eh, teknik yang baru, seperti itu. Kita memakan energy freedom karena kita memakai eh, menggunakan memanfaatkan energi-energi yang ada dalam diri kita, dalam tubuh kita maupun dari energi sekitar kita untuk melakukan perbaikan atau pengobatan seperti itu. Nah, eh, kita ingin bahwa eh, metode ini bisa dipahami, kemudian dipraktekkan dan membawa kebaikan untuk diri kita sendiri maupun orang lain, orang sekitar, orang yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Nah, sebelum masuk ke energy freedom technique, karena memang kita basicnya kepada energi yang ada dalam tubuh kita, juga energi yang ada di sekitar tubuh kita, seperti itu, maka akan lebih baik apabila kita mengerti dulu. Jadi, satu sesi ini saya akan membahas tentang energi, seperti itu. Jadi, eh, kita belum masuk ke cara terapinya seperti apa, bagaimana. Tapi saya mau mengupas ini sebagai pembukaan ya, mengupas dulu bagaimana energi yang ada di tubuh kita dan bagaimana sifat energi itu bisa melakukan sifat energi dalam kita dan bagaimana kita bisa memanfaatkan untuk melakukan perbaikan baik di tubuh kita. Seperti itu. Oke, apakah itu energi? Nah, energi itu merupakan satu zat yang diciptakan oleh Allah yang sunatullahnya dia tidak bisa dimusnahkan, tapi dia bisa untuk dikonversi, diganti, dia berubah energi itu. Sebagai contoh, eh, energi panas dari api dan abu yang kita lihat seperti itu. Nah, itu perpindahan energi seperti itu. Jadi energi matahari yang kita terima itu bisa kita konversi menjadi makanan di dalam, jadi nutrisi yang ada dalam tumbuhan maupun hewan. Nah, itu yang kita makan, kemudian energi dari makanan tadi kita konversi menjadi energi yang dapat kita lakukan, dapat kita manfaatkan dalam tubuh kita, seperti itu. Nah, di dalam tubuh kita sendiri terdiri dari berbagai macam sel, paru-paru punya sel sendiri, jantung punya sel sendiri, kemudian eh, usus besar punya sel sendiri, mereka masing-masing hati punya sel sendiri, masing-masing mempunyai sel-sel sendiri. Seperti itu. Dan mereka pada ulahnya mereka melakukan tugasnya sebagai sel dari bagian organ hati yang membantu mensupport tubuh kita agar bisa bergerak, bisa beraktivitas dengan baik seperti itu. Oke. Nah, dalam fisika, energi adalah properti fisika dalam satu objek, dapat berpindah melalui interaksi fundamental yang dapat diubah bentuknya namun tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Nah, ini uh, definisi energi menurut Wikipedia ya. Itu. Nah, sedangkan energi itu sendiri tadi secara sederhananya saya dapat jelaskan bahwa energi itu adalah suatu zat yang diciptakan oleh Allah yang dia bisa berpindah, berubah
dapat mengkonversi dirinya sendiri menjadi bentuk lain seperti itu. Itu yang dinamakan oleh energi. Oke, kita ketahui bahwa sumber energi itu sebetulnya ada di bumi ini kita peroleh dari matahari. Semua yang ada di bumi ini mendapatkan energinya dari matahari. Nah, dari matahari ini sendiri, kita bicara matahari. Yang kita lihat matahari adalah sinar dan panasnya yang sampai kepada kita. Nah, sinarnya matahari itu sendiri mempunyai uh, 3 bagian, yaitu pertama cahaya yang tidak tampak oleh mata kita, kemudian cahaya yang tampak oleh mata kita, dan satu lagi energi lainnya yang uh, mempengaruhi juga sekitar kita, lingkungan sekitar kita, seperti itu. Nah, sebagai contoh, nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya matahari itu sebagai sumber, kemudian bagaimana caranya kita bisa mendapatkan energi dari matahari itu? Nah, Alhamdulillah, luar biasanya ya, Masya Allah, Allah telah menciptakan tumbuhan yang dia mempunyai kemampuan untuk melakukan fotosintesis. Nah, di foto di di proses fotosintesis ini yang terjadi adalah unsur hara dan air dari tanah itu diambil oleh akar, kemudian diletakkan di daun-daunan, kemudian di daun punya klorofil. Nah, dengan bantuan sinar matahari, energi matahari tersebut itu mengubah unsur hara tadi dan air tadi menjadi zat-zat yang uh, dapat kita cerna, yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan pertama, kemudian kita manfaatkan, kita bisa cerna dari situ. Sebagai contoh, dari tumbuhan pula kita bisa mendapatkan daunnya, bisa mendapatkan umbinya, bisa mendapatkan bijinya, bisa mendapatkan bunganya, seperti itu. Nah, hal-hal tersebut yang dapat kita manfaatkan, baik dapat kita makan maupun juga hal lain yang nanti salah satunya akan kita bahas tentang bagaimana biji bisa melakukan perbaikan dalam tubuh kita. Seperti itu. Kita bicara dulu tentang tadi. Jadi apa yang kita makan, kemudian apa yang kita makan itu merupakan konversi dari uh, energi matahari yang melalui tumbuhan itu kita makan, kita serap seperti itu. Tapi tidak hanya melalui tumbuhan, tapi juga dari berbagai macam hal yang kita konsumsi seperti itu. Ini di sini ada rantai makanan. Sebagai contoh, di sini contohnya adalah produsen. Jadi di sini terlihat bahwa pertama kali yang sebagai produsen yang dimakan itu adalah tumbuh-tumbuhan. Kemudian tumbuh-tumbuhan di, dimakan oleh hewan-hewan yang memakan tumbuhan. Bahasanya herbivora. Nah, herbivora itu hewan-hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan seperti itu. Kemudian di rantai makanan kedua adalah ada juga konsumen yang kedua yang kita bisa bilang dia sifatnya adalah karnivora. Karnivora itu berarti memakan hewan lainnya seperti itu. Nah, di sini ada perputaran energi seperti itu. Ada konversi energi dari pertama tumbuhan yang memiliki energi dari sinar matahari melalui fotosintesis, kemudian tumbuhan itu dimakan oleh hewan herbivora, kemudian si hewan herbivora tadi dimakan oleh karnivora. Nah, ini satu jalur, satu rangkaian di mana si energi tadi berubah bentuknya, dari tadinya bentuknya berupa tumbuhan kemudian jadi hewan, kemudian dimakan juga oleh hewan yang lebih tinggi seperti itu. Nah, sampai di akhir siklus itu
apa yang tadi karnivora yang mati itu diserap kembali oleh tanah seperti itu dan menjadi unsur hara kembali. Nah, itulah yang disebut rantai makanan. Nah, di situ bisa kita lihat selain peristiwa makan-makan, tapi juga ada proses pindahan energi. Acara ini dipersembahkan oleh Gift Nutrition, minuman kesehatan alami yang dibuat dari 19 sinergi herbal yang kaya akan multivitamin, mineral, antioksidan, dan serat alami seperti madu, kurma, bayam merah, daun sirsa, bipolen, temulawak, royal jelly, palm hitam, anggur hitam, daun stevia, rosella ungu, wortel, blueberry, pegagan, buah naga, kulit manggis, beras hitam, zaitun dan spirulina. Dengan mengonsumsi Gift Nutrition secara teratur dapat meningkatkan sistem imun, menangkal radikal bebas, menghambat penyakit yang disebabkan oleh virus seperti flu, bersin, batuk, demam, muntah dan kelelahan, serta sebagai sumber energi alami, mencegah penuaan dini, serta melancarkan pernafasan dan pencernaan. Sangat cocok untuk keluarga Anda yang tidak suka makan buah dan sayuran. Gift Nutrition 100% alami dan murni. Telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Dapatkan Gift Nutrition di sosial media, marketplace, atau di reseller dan distributor terdekat di kota Anda. Proses perpindahan energi dari sinar matahari, kemudian ke tumbuhan, kemudian ke hewan herbivora, kemudian ke hewan karnivora. Nah, di dalam tubuh hewan tersebut, energi tadi akan diserap oleh tumbuhan itu untuk beraktivitas, untuk melakukan kegiatan seperti itu. Nah, sampai juga kepada manusia, energi tersebut apabila kita makan tumbuhan maka kita menerima energi dari tumbuhan, apabila kita makan hewan itu kita juga menerima energi dari makanan tersebut. Nah, itulah konversi energi. Energi yang misalnya kita makan ayam, maka ayam itu akan masuk dalam tubuh kita dan dipecah, kemudian dia menjadi energi baru yang dapat kita manfaatkan seperti itu untuk melakukan aktivitas kembali. Nah, itu konversi energi. Nah, itu bagaimana kita mendapatkan energi. Kemudian di dalam sel prosesnya adalah pada saat makanan, kemudian kita cerna, kemudian oleh darah disebarkan ke seluruh tubuh nutrisi tadi. Nah, nutrisi tadi itu dengan bantuan sel, dalam sel ada satu bagian namanya mitokondria, itu yang tugasnya untuk memproses si energi tadi menjadi si nutrisi tadi menjadi energi yang dapat dimanfaatkan oleh sel itu. Apabila sel itu bergerak, sel itu beraktivitas, maka dia bekerja dengan baik, maka organ yang menjadi bagian dari dia itu akan menjadi baik pula. Dan dia dari satu sistem, susunan sistem yang akhirnya nanti membentuk, mensupport tubuh kita agar kita bisa beraktivitas dengan normal. Seperti itu. Yang terjadi konversi energi. Apa yang terjadi di luar kita dari matahari, kemudian apa yang terjadi dalam diri kita, dalam tubuh kita. Seperti itu. Nah, kita bahas lagi tadi, itu kita tadi membahas energi yang masuk melalui makanan. Ternyata selain dari makanan, itu tubuh kita sendiri itu bisa menyerap energi melalui kulit. Nah, sinar mata pada itu terjadi pada saat kita melakukan penjemur untuk jemur pagi hari seperti itu kan, sudah dapat dibuktikan bahwa pada saat kita berjemur matahari maka kondisi badan kita, kondisi
fungsi dari tubuh kita akan menjadi lebih baik pada saat kita sering terkena sinar matahari, dan itu energi tersebut masuknya lewat kulit. Kemudian juga ada melalui lubang tubuh. Lubang tubuh itu ada, kita bernafas, itu kita juga menyerap energi eh, energi juga dari situ, yaitu oksigen. Kemudian juga pada saat kita melihat sesuatu, melihat warna, juga kita eh, menerima energi dari warna yang kita lihat. Seperti misalnya mouse ini warna merah, maka kita lihat bahwa di mata kita ada energi warna merah yang masuk di mata kita, sehingga masuk jatuh ke retina dan nanti diasumsikan sebagai ini warna merah orang otak. Jadi ada tiga pintu untuk masuk ke dalam tubuh kita. Pertama melalui makanan, kedua melalui kulit, dan ketiga melalui lubang tubuh. Oke, nah selanjutnya tubuh kita memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, jadi Maha Besar Allah bahwa sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, bentuk sebaik-baiknya ini adalah bukan hanya kita punya tubuh lengkap, tapi sebaik-baiknya ini adalah satunya tubuh kita bisa melakukan perbaikan pada saat bagian dari tubuh kita itu terserang penyakit, menjadi sakit, atau salah satu organ tubuh kita tidak berfungsi dengan sempurna, dengan baik. Nah, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku di situ. Sebagai contoh, Rasulullah sudah Rasulullah di hadis-hadisnya juga menjelaskan bahwa pertama madu dan Al-Quran itu merupakan obat. Kemudian juga Rasulullah berbekam untuk menjaga kesehatan. Nah, hal-hal seperti itu adalah ilmu. Jadi untuk kita dapat menjaga diri kita sendiri, agar tubuh dapat melakukan kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri dengan izin Allah, itu melakukan perbaikan, maka kita harus ada pertama ilmunya. Kita harus tahu bagaimana caranya. Nah, itu yang akan kita pelajari di energy freedom teknik ini. Nanti ini tidak berlangsung selama hanya satu pertemuan ini, tapi nanti kita akan selama beberapa pertemuan. Nah, ini adalah pertemuan awal, pertemuan pendahuluan, di mana saya menjelaskan dulu tentang bagaimana sifat energi, sehingga teman-teman bisa membayangkan bahwa energi itu bukan sesuatu yang klinik, bukan sesuatu yang harus dihindari. Kita setiap hari bertemu dengan energi, bahkan kita punya HP itu selalu berhubungan dengan energi, kita berhubungan dengan remote itu juga ada energi di situ. Kita udah bersentuhan dengan energi setiap hari. Tapi itu dia pemahamannya tentang energi yang kita perbaiki seperti itu. Nah, ada syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, kita harus ada ilmunya. Bagaimana cara kita agar dapat melakukan perbaikan dengan izin Allah pada diri kita sendiri, pada tubuh kita sendiri. Yang kedua adalah kita memberikan izin. Kita mengizinkan tubuh kita untuk melakukan perbaikan. Banyak beberapa orang itu tidak melakukan perbaikan terhadap dirinya sendiri, melakukan blocking terhadap dirinya sendiri. Bagi contoh, kita tahu bahwa berjemur pagi hari itu baik. Cuman kadang kita tidak melakukan karena mungkin kesibukan kita, atau mungkin juga ada hal-hal yang menghalangi kita, kondisi rumah kita, hal-hal seperti itu. Tapi kita tahu bahwa sinar matahari itu baik untuk tubuh kita. Tapi kita diizinkan untuk kita berjemur sebentar. Berjemur sebentar tidak perlu lama, 15 menit sampai paling lama setengah jam itu bisa dilakukan. Dan itu apabila dilakukan secara rutin, itu akan memberikan kebaikan untuk tubuh kita seperti itu. Dan apabila tubuh kita ada kondisi-kondisi sakit, maka dengan sinar matahari itu kita bisa melakukan perbaikan dari situ.
Lanjutkan. Oke, nah ini eh, bagian dari energi. Jadi di sini kita akan kita akan lebih banyak berbicara tentang frekuensi setelah ini. Nah, sebetulnya hubungan energi dengan frekuensi itu seperti apa? Nah, sebetulnya eh, energi itu adalah tadi zat yang dia kemampuan untuk berpindah-pindah seperti itu dan berubah bentuk. Nah, energi itu pada saat ketemu dengan satu material, suatu materi, nah dia akan menggetarkan materi tersebut. Nah, contoh, eh, apabila kita ada satu batu, kemudian batu itu kita beri energi, energi apapun itu, maka batu itu akan bergetar. Nah, getaran itu yang membentukkan, yang merupakan uh, bukti bahwa dia memiliki energi. Nah, masing-masing benda dengan masing-masing sumber energinya itu memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Nah, sebagai pegangan guiding adalah semakin besar sumber energi yang kita berikan kepada benda, maka benda itu memiliki frekuensi, benda itu bergetar semakin cepat dan itu memberikan frekuensi semakin tinggi, semakin besar. Jadi jumlah energi itu sebanding dengan frekuensi yang dihasilkan. Nah, kita lihat di sini, ini di belakang saya ini adalah frekuensi-frekuensi dari sinar matahari. Waktu tadi kita lihat bahwa sinar matahari merupakan sumber energi bagi bumi seperti itu. Nah, ini di sini terlihat bahwa energi energi warna ultraviolet itu sangat rapat sehingga dia mempunyai energi yang sangat besar. Nah, ini cahaya yang tampak dari merah hingga kuning, hijau, biru, nila, ungu, magic bini itu warna pelangi. Nah, ini cahaya yang tampak yang bisa kita lihat. Sebetulnya sinar matahari memiliki energi yang sangat rapat dan sangat beragam. Di setelah warna ungu itu ada energi ultraviolet yang biasa kita gunakan untuk melakukan pada saat kita butuhkan berjemur itu maka kita membutuhkan ultraviolet dari sinar matahari. Nah, ultraviolet itu tidak terlihat, tapi dia memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Kemudian kalau misalnya kita lihat warna merah, kemudian lebih lemah lagi daripada warna merah, frekuensi yang lebih rendah lagi daripada warna merah itu ada infrared. Kemudian juga ada microwave, kemudian ada frekuensi radio yang kita manfaatkan untuk mendengarkan siaran radio, kemudian juga televisi. Nah, itu frekuensi radio. Nah, di situ itu yang kita lihat di sini ya, microwave, radio, kemudian juga ada gamma ray seperti itu. Nah, banyak hal yang terjadi di sini. Nah, sebetulnya di situ ada tingkatan-tingkatan energi. Jadi ada beberapa energi di sinar matahari dan itu bisa kita matikan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Nah, ini adalah satu alat namanya quantum magnetic resonance analyzer. Nah, alat ini dapat mendeteksi frekuensi organ-organ dalam tubuh kita. Seperti itu. Fungsi tadi kita berbicara bahwa setiap benda yang memiliki energi dia akan bergetar, dia akan mempunyai frekuensi. Begitu juga dengan tubuh kita, begitu juga dengan organ-organ dalam kita. Jantung karena dia bergetar memiliki energi maka dia memiliki frekuensi. Paru-paru karena dia melakukan kegiatan aktivitas dia punya energi maka dia punya frekuensi. Begitu juga organ lain, di lambung dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan ini sudah dilakukan percobaan. Nah, di percobaan itu adalah masing-masing organ tubuh kita itu memiliki frekuensi yang khas ternyata. Jadi seluruh organ tubuh kita itu akan bekerja
menjadi apa bekerja sama dalam satu sistem tubuh. Misalnya contoh sistem pernafasan, maka di situ ada paru-paru, di situ ada hidung, di situ ada tenggorokan, seperti itu. Nah itu saling bekerja sama. Sistem peredaran darah, di situ ada jantung, di situ ada pembuluh darah, kemudian di situ ada apa darah itu sendiri, kemudian di sistem pencernaan yang banyak sekali itu ada rongga mulut, ada epiglotis di situ, ada kerongkongan di situ, ada lambung di situ, ada usus halus di situ, ada usus besar di situ, nah, banyak sekali. Nah, masing-masing organ tersebut ternyata memiliki frekuensi yang khas, yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Frekuensi jantung berbeda dengan frekuensi hati. Begitu juga frekuensi hati berbeda dengan frekuensi paru-paru. Nah, itu yang kita tahu. Dan ini sudah dibuktikan. Ini dia apa namanya body organ. Jadi frekuensinya dari tubuh, dari frekuensi tubuh. Seperti itu. Di sini kita lihat bahwa tiroid dan paratiroid gland itu adalah kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid itu punya 62 sampai 68 MHz frekuensinya. Kelenjar timus itu punya 65 sampai 68 MHz. Hertz jantung itu punya 67 sampai 70 MHz. Nah heart, lung itu paru-paru itu berbeda. Jadi heart itu punya 67 sampai 70 MHz, sedangkan paru-paru, lungs itu punya 58 sampai 65 MHz. Liver punya frekuensi 55 sampai 60 MHz. Jadi mereka punya masing-masing. Stomach, lambung itu punya 58 sampai 65 MHz. Pankreas punya frekuensi di 60 sampai 80 MHz. Jadi semuanya itu sudah ada frekuensinya dan mereka masing-masing frekuensi itu saling berbeda dan Masya Allah mereka saling bekerja sama dalam satu sistem tubuh kita untuk mensupport kita. Kemudian ada descending colon, ascending colon ini usus besar ya. Jadi kita lanjutkan.